Hey, halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka. Kayaknya ini seri terakhir untuk tahun ini kali ya, karena kita 2 hari lagi bakal tahun 2023. So, dari ini juga gue bikin pengumuman bahwa kemungkinan besar gue akan menghentikan postingan di fanpage Facebook. Kenapa? Karena sebenarnya dulu kalau kalian udah lama ngintil gue, kalian pasti tahu gue pernah punya Facebook kan, terus akhirnya diberangus. Kayaknya kalau nggak salah barengan sama Instagram apa gimana gitu. Jadi gue tuh agak susah untuk masuk ke mode adminnya FP. Kecuali kalau gue masuk melalui punyanya akunnya admin akun gitu. Cuman kan gue nggak enak juga buat masuk ke sana. Jadi gue pikir daripada kalian sibuk komen-komen di situ tapi nggak pernah gue tanggepin, kasihan juga ya kan. Jadi ya gue pikir lebih baik gue pindahin auto postnya itu ke Twitter, dimana gue masih yang pegang sendiri akun Mbak Yu aja. Kalau akun Mbak Yu aja lah itu berdua sama admin, tapi akun Mbak Yu aja itu masih pakai email gue. Makanya kemarin gue kekeh sama admin untuk pakai akun yang lama karena memang itu datanya data gue kemarin. Dan karena gue di situ karena sudah aktif lagi, jadi gue pakai aplikasi, jadi notifikasinya lebih gampang gitu kan. Daripada kalian ke FB nggak pernah gue gubris. Di blog pun biasanya gue tanggepin sih, tapi itu juga gue tanggepin kalau gue lagi posting. Jadi biasanya gue tuh gini, kalau gue lagi posting, habis ngeposting baru gue ngecek komentar. Itu juga kalau gue sempat balas ya balas, kalau enggak. Karena memang nggak ada notifikasinya, gue nggak pakai aplikasi blogger. Yang pakai aplikasi sejauh ini cuma Twitter. Cuman ya itu karena baru aktif, jadinya ya kalau nggak ada notifikasi juga gue nggak ngecek juga. Tapi memang itu yang gue pakai. YouTube, karena gue ada YouTube pribadi, jadi gue lebih banyak akses YouTube pribadi. Meskipun gue sering juga masuk ke YouTube Mbak Yu, itu kalau gue mau ngecek podcast yang diupload sama admin akun, ya gue balas baru di situ. Tapi kalian lihat, gue juga jarang balas sih di situ. Lebih banyak ngebalas di blogger malah, karena memang gue jarang masuk akun YouTube yang itu. Gue jarang masuk karena gue sendiri juga punya YouTube pribadi yang gue cuman pakai buat dengerin doang gitu. Bukan untuk akun channel. Nah, sementara kalau di Twitter karena sudah aktif lagi ya gue aktif lagi gitu. Kurang lebihnya seperti itulah. Jadi mulai tahun depan gue rencananya nggak akan mengaktifkan lagi FP. Ya udah gitu-gitu aja. Daripada juga kalian sibuk komentar di situ kan nggak jelas juga apa yang mau dikomentari. Kalau kalian ribut juga gue nggak ngerti kalian ribut apa di situ ya kan. Gue juga nggak pernah ngecek sih dan gue nggak pernah peduli. Sorry to say. Gue mau ucapin dulu selamat Hari Natal untuk everybody yang merayakan, juga yang liburan. Jadi gue nggak tahu, mungkin nggak ngerayain Natal tapi dapat cuti akhir tahun. Gue ucapin selamat. Kemarin tuh ada yang komplain katanya nggak ada cuti tambahan gitu kan. Jadi dia nggak bisa pulang. Gue sempat pulang kampung soalnya. Akhirnya gue pulang kampung juga kemarin. Oke, so yang baru minggu ini adalah Peko Banyaya akhirnya pengumuman bahwa dia bakal calon suami orang. Dia melamar pacarnya Domesia setelah 6 tahun kalau nggak salah ya pacaran. Itu udah emang tebakan gue. Kalau dia jurdun, dia bakal ngelamar. Plus, kemungkinan, gosipnya sih berhembus sepoi-sepoi, paling lambat musim panas tahun depan bakal merit. Sepertinya pacarnya belajar dari bosnya Peko yang gak mau digantungin. Karena Bebe Vale kan sampai sekarang belum menikah. Emang sudah tunangan, tapi belum menikah. Tunangan juga sebenarnya gak ngelamar sih. Kemarin tuh ada yang tanya di blog, itu Bebe Vale itu sebenarnya kenapa gak nikah padahal udah punya anak. Jadi gini, di Eropa itu kalian bisa mendaftarkan pasangan kalian ke kantor sipil. Jadi ibarat kata lu akan dianggap suami istri, tetapi ikatannya bukan suami istri karena nggak menikah. Jadi ada beberapa kewajiban yang nggak harus dipenuhi sebagai suami istri, terutama dalam hal material. Dan kalau misalnya terjadi perpisahan, itu nggak bisa menuntut sama halnya seperti ketika lu menikah. Ibarat kata harta gono gini, kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti mereka berpisah, Bebe Vale berpisah, itu palingan yang diurus adalah soal anaknya. Karena kan itu anak bersama. Tapi kalau soal harta, no way, nggak ada hubungan. Karena mereka nggak menikah. Itu bedanya hal menikah dengan nggak menikah di Eropa, tapi sah secara hukum. Kenapa pertimbangannya ya gue nggak tahu juga, terserah Bebe Vale lah apa pertimbangannya kan. Nah, jadi gue sih berhembus sepoi-sepoi bahwa Peko Banyaya kemungkinan besar akan menikah paling lambat pertengahan musim depan. Karena kan udah dilamar buat jadi istri. Jadi kalau digantungin juga sayang juga. Dilamarnya kapan gak nikah-nikah. Mending gak usah dilamar dah kalau gak dinikahin. Bener gak sih? Jadi kalian lihat itu si Uchiyo sama pasangannya. Baru tahun lalu 2 tahun lalu menikah.
setelah anaknya segede itu coba. Jadi memang di Eropa itu wajar kalian tinggal bersama tanpa pernikahan, punya anak, tetapi secara sipil itu dianggap menikah. Hampir sama dengan menikah, cuman ada beberapa hak dan kewajiban yang berbeda dengan pasangan menikah. Jadi ya kita tunggu aja lah nanti. Yang terbarunya juga gosipnya Luca Marini bakal menikah, cuman sebenarnya gue agak-agak ragu sih itu bakal nikah apa enggak. Karena kan emang dia sudah lamaran sebenarnya. Cuman kemarin sepertinya Mama Stefania agak-agak belum. Terutama karena prestasinya Luca Marini yang masih agak-agak enggak terlalu impresif. Jadi timingnya agak-agak kurang bagus lah menurutnya Mama Stefania. Ya you know lah ya Ibu Suri. Kalau Peko kan lain lagi karena dia kan udah jurdun, apalagi yang kurang coba. Ya iyalah, maksudnya Domisia udah jatuh bangun nangis-nangis, susah banget loh mengendalikan Peko Bagnaia yang sebenarnya dia itu emosional, cuma dari luarnya aja kelihatan cool dan tenang. Sebenarnya dia itu agak-agak emosional dan Domisia adalah salah satu yang bisa menenangkan dia selain kakaknya. Jadi ya kalau menurut gue ya worth it lah dia untuk dapat lamaran dan dinikahi. Semoga dinikahi. Menurut gue sih bakal. Karena memang Peko orangnya menepati janji. 6 tahun loh ya, gila aja lu gak dinikahin. Yang bener. So, gosip selanjutnya adalah soal Opa Ago itu kemarin akhirnya memberikan statement yang kalau kalian masih ingat bulan lalu gue itu bikin artikel soal dia yang mengakui bahwa sebenarnya dia itu mendukung Quartararo daripada Peko. Kenapa? Karena dia bilang, saya jurdun lebih banyak sama Yamaha. Jadi ya wajar saya mendukung Yamaha dan Quartararo. Tetapi kemarin dia bilang, saya tetap bangga sama Peko Bagnaia sebagai sesama rider Italia yang jurdun. Jadi kan karena dia adalah pemegang rekor jurdun terbanyak sejauh ini, diikuti oleh Bebe Vale, Peko Bagnaia adalah rider Italia ketiga yang menyandingkan rekor jurdun bersamanya. Jadi Opa Ago itu bilang kayak gini, saya suka sih sama Peko, dia itu secara pribadi tenang dan kalem gitu loh. Dia itu adalah pertengahan antara saya dengan Valentino Rossi. Kalau Valentino Rossi kan orangnya ngelawak mulu gitu, ceria, lincah, segala macem. Kalau si Peko lebih tenang dan lebih konsisten. Jadi kami adalah trio Italia dengan karakter yang berbeda-beda. Tetapi kami adalah orang Italia. Jadi dia tetap bangga lah sama si Peko. Nah jadi kemarin si Opa Ago itu ditanya, Opa ini gimana? Kira-kira si Peko bakal pakai nomor 1 nggak tahun depan? Jadi Opa Ago itu bilang kayak gini, pakai nomor 1 itu ada tanggung jawabnya. Kalau saya pakai nomor 1 karena itu untuk ibarat kata pemasaran, marketing. Tetapi faktanya adalah memakai nomor 1 membuatmu menjadi target untuk dikalahkan oleh lawan lain. Karena memang para rider ini kan punya nomor khas sendiri-sendiri. Jadi kalau sudah berubah ke nomor 1, secara otomatis kamu menjadi rider yang harus dikalahkan. Nah ditanya lah, kira-kira siapa nih saingannya tahun depan? Tentu saja karena dia adalah fans Jurdun Rakor, Marc Marquez. Dia bilang apa? Saya sih perkiraannya Marc Marquez, tapi kalau Honda ngasih dia motor yang kompetitif, dia bisa menang lagi dan jadi lawannya Peko Bagnaia. Tetapi kalau enggak, ya tentu saja Enea Bastianini akan menjadi saingan terdekat dia karena lawan pertamamu adalah rekan timmu sendiri. Tapi kita lihatlah seperti apa nanti. Banyak media kembali mengulang-ulang edisi wawancara bulan lalu karena emang nggak ada yang bisa diwawancara. Ya orang lagi liburan sekarang. Jadi diulang-ulang ada kemungkinan bahwa Marc Marquez itu meninggalkan Honda sebelum kontraknya selesai. Sekali lagi gue bilang itu mustajab. Kenapa? Karena setiap rider diwajibkan untuk mematuhi kontraknya. Pertama, karena dia adalah salah satu rider termihil sejagat raya. Jadi memang nggak bisa sembarangan seperti itu mutusin kontrak, terutama karena dia utang banyak sama Honda loh. Masih ingat, dia absen 2 tahun. Dia itu sebenarnya utang 2 jurdun sama Honda. Jadi memang dia harus memberikan jurdun di 2 tahun tersisa. Kalau dia nggak bisa kasih jurdun, menurut gue ya, dia yang wan prestasi sebenarnya. Tetapi tentu saja dia bisa menuding kembali ke Honda, lu kan nggak kasih gue motor yang kompetitif. Jadi gimana pun caranya agak sulit menurut gue untuk dia meninggalkan Honda sebelum kontraknya berakhir. Tetapi seperti di dua podcast yang lalu, akhir November gue udah bilang bahwa kemungkinan dia akan meninggalkan Honda setelah kontraknya berakhir. Apakah itu berarti dia akan pindah di Ducati? Bisa jadi, tapi itu kalau nggak ada breaking news soal pensiun. Gua keceplosan.
sorry ABR, sorry banget ABR. Secara jujur gue bilang kalau kontraknya udah berakhir dan dia dapat 1 jurdun aja, dia akan berhenti. Kenapa? Karena dia nggak mau meresikokan penglihatannya dan lengannya lebih banyak lagi. Dia menyelesaikan kontraknya dengan Honda lebih kepada seperti yang gue bilang di podcast kemarin, bahwa itu hanya sekedar profesionalisme karena dia harus menyelesaikan target dia memberikan jurdun. Masih ingat waktu di Mugello dia bilang apa? Saya dikontrak untuk memberikan jurdun kepada Honda. Jadi kalau saya nggak kasih jurdun, itu adalah salah saya. Jadi saya bertanggung jawab untuk memberikan kondisi fisik seprima mungkin agar saya bisa dalam kondisi memberi jurdun. Soal motor itu adalah tanggung jawabnya Honda, tetapi saya juga bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Itulah kenapa kemarin dia memilih untuk operasi keempat. Karena dia punya tanggung jawab memberikan jurdun kepada Honda. Dia dikontrak untuk jurdun. 25 juta euro loh ya 1 tahun. Lu pikir aja. Sudah pakai absen 2 tahun, jelas Honda sudah dalam kondisi yang kayaknya lu udah absen 2 tahun, udah kita nggak jurdun 2 tahun, lu nggak ada, Honda jadi amburadul. Ya salahnya Honda juga sih. Jadi tugasnya Honda tahun depan adalah memberikan motor yang diminta oleh Marc Marquez. Kalau nggak bisa tahun depan, masih ada tahun terakhir 2024. Bisa enggak? Itu kalau nggak ada breaking news tahun depan. Gue bilang sprint race itu akan menentukan kekuatan lengannya Marc Marquez. Kenapa? Karena tahun depan lengannya itu akan dipakai double dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena kita akan punya sprint race. Memang sprint race itu cuma setengah dari balapan normal. Tetapi itu adalah balapan di mana lu wajib membetot gas semaksimal mungkin karena itu cuman setengah dari balapan biasa. Jadi orang nggak mikir Bandung mau aus apa enggak, pokoknya gas aja ke sana aja. Jadi memang lengannya itu wajib kudu harus prima. Nah itu yang akan kita lihat tengah musim depan. Apakah benar breaking news akan muncul? Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan gue salah lah ya. Mudah-mudahan gue salah. Yang menjadi sorotan kedua adalah soal Yamaha. Kemarin gue udah bahaskan soal siapa yang salah soal gagalnya Yamaha jurdun tahun ini. Ya satu, mentalnya Quartararo, tetapi faktor paling besar adalah Yamahanya sendiri. Gagal soal pengembangannya, udah males main aerodinamis, males juga buat ngembangin mesin. Jadinya ya memang bukan hal yang bagus karena makin kesini power itu lebih dibutuhkan. Top speed itu lebih dibutuhkan. Ya, mungkin memang lu bisa menang di corner speed, oke. Tetapi seberapa unggul lu bisa di situ? Ya, kalau ridernya seperti Bebe Vale adalah rider yang nggak apa-apa lah kalau nggak bisa terlalu banyak power, tapi yang penting dibagusin dulu corner speednya, nggak masalah. Tetapi masalahnya adalah mereka punya rider seperti Quartararo yang pengen punya mesin inline yang V4 wannabe. Nah ini yang agak lag soal pengembangannya Yamaha. Ducati di sisi lain memang sudah punya fitur power yang lebih. Mereka akhirnya bisa main di corner speed. Ya you know lah caranya gigi dalinya untuk nge-tweak kemana gitu kan. Tetapi masalahnya adalah inline itu udah nggak bisa dikutak-atik. Kartu as mereka yang terakhir adalah Luca Marmorini yang dipakai untuk mengembangkan mesin tahun depan. Nah masalahnya adalah di tes Valencia kemarin seperti yang kalian tahu, Quartararo kecewa berat. Ini pengembangannya nggak kemana-mana, mana bisa kita menang. Dia itu sampai ngancam Yamaha, kalau tahun depan nggak kemana-mana dan saya nggak bisa puas dengan motor saya mungkin akan memikirkan kembali masa depan saya di Yamaha. Udah mulai ngancem lagi nih, belagu nih. Tapi menurut gue ya wajar juga sih. Karena kemarin kan dia kena PHP sama Yamaha. Bahwa Yamaha akan memberikan motor yang sesuai dengan yang dia mau. Nggak taunya tahun ini memble. Udah terlanjur tanda tangan kontrak ya mau diapa? Ya kan? Akhirnya dia bilang ya kalau tahun depan masih gitu-gitu aja itu motor ya mungkin saya akan mempertimbangkan kembali masa depan saya dengan Yamaha. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi berkata bahwa ada kemungkinan Yamaha akan berpindah dari inline ke V4 kalau motor M1 2023 gagal. Jadi Takahiro Sumi, project leadernya Yamaha itu bilangnya kayak gini. Saya sudah terlibat dengan proyek ini sejak tahun 2021. Dan saya sekarang memiliki kesempatan yang besar untuk gimana caranya supaya kami bisa meningkatkan motor M1 dengan mesin inline ini. Tentu saja kami tahu bahwa kami perlu meningkat di soal top speed karena itu top speed adalah hal yang diminta dari Bebe Vale
Dari zamannya Neng Vina masih jadi teammate-nya Bebe Vale di tim pabrikan itu udah diminta, tetapi nggak pernah dikasih-kasih. Bahkan untuk mesin tahun ini di tes awal musim kemarin itu Quartararo sampai bilang top speednya gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah. Jadi kemarin dengan kepercayaan bahwa Yamaha akan memberikan motor yang terbaik untuk tahun depan dengan cara top speednya naik, itulah kenapa Quartararo menandatangani perpanjangan kontrak. Di Misano kemarin dia senang, oh ya top speednya bagus, powernya mau naik dikit, mulai senang. Pas Valencia, dadah bye-bye. Ngamuk beliau. Jadi Sumi itu bilang kayak gini, tentu saja kami tahu bahwa kami perlu meningkatkan top speednya. Tetapi ada beberapa yang menjadi karakter dasar dari mesin inline di mana kalau kami meningkatkan top speed itu akan menghasilkan motor menjadi lebih agresif. Ini adalah karakter mesin inline. Ya kami cuma bisa mengoptimalkan semua yang ada dan itu tidak mudah karena ini mesin inline. Bukan mesin V4 yang lu bebas main-mainin utak-atik karena powernya udah ada. Sisa lu utak-atik gimana caranya supaya ada corner speed. Itu yang dilakukan oleh Gigi Dalinya. Nah kalau mesin inline kan agak terbalik. Corner speednya kalau mau ditambahin ya mentok, tapi begitu lu mainin di top speed ya maaf, akhirnya agak susah dikendalikan. Nah jadi Sumi itu bilang kayak gini, kami mencoba mengoptimalkan semua yang ada. Mulai dari sasis, mulai swing arm, mulai aero, mulai semua-semuanya. Supaya ini balance-nya itu nggak hilang. Jadi gimana caranya supaya top speed tetap bagus tanpa membuat motor liar, tanpa membuat motor kehilangan corner speed-nya. Tetapi ini nih dia kasih clue dengan konsep yang sama dari tahun ke tahun di mana mesin kami berbeda dari para saingan kami. Saya sendiri tidak bisa bilang bahwa motor kami apakah lebih sulit sekarang atau enggak. Kenapa? Karena yang bisa jadi referensi ya cuman motor kami karena kan nggak ada mesin inline lain yang bisa dijadikan referensi. Suzuki mau dijadikan referensi juga faktanya ya Quartararo posisi klasemennya lebih baik daripada para Suzuki kan, jadi ya memang agak susah mencari referensi apakah inline mereka yang saat ini lebih baik atau enggak. Jadi dia bilang kami hanya bisa untuk mengimprove mesin yang kami miliki dengan konsep karakter yang seperti ini semaksimal mungkin. Kalau kami berhasil berarti memang mesin ini masih punya space untuk ditingkatkan. Tetapi kalau tidak, kami harus mengerti bahwa mesin V4 itu punya potensi yang lebih besar untuk ditingkatkan dibandingkan mesin inline kami dan kami akan memikirkannya dan pergi ke arah yang benar. Jadi dia tutup, pergi ke arah yang benar. Artinya ada kemungkinan Yamaha akan merubah karakter mesinnya ke mesin V4. Jadi ibarat kata dia pakai Luca Marmorini untuk gimana caranya ini dimentokin dulu mesin inline-nya. Kalau udah mentok ternyata nggak bisa, ya udah mau nggak mau lo harus pindah ke V4. Karena V4 faktanya adalah sudah punya sekian banyak potensi, sisa di utak-atik gimana caranya supaya punya corner speed. Mau nggak mau lo harus pindah, ikut arus. Jadi ya kita lihatlah nanti gimana. Tes Sepang akan menentukan akan seperti apa pengembangan mesin inline M1 di tahun 2024. Karena kalau semua orang memenuhi janjinya untuk meningkatkan kapasitas mesin inline-nya M1 ke semaksimal mungkin untuk dapat top speed yang bagus dengan corner speed yang bagus tanpa membuat motor itu menjadi susah dikendalikan, ya berarti mereka akan terus mengembangkan mesin inline mereka. Tetapi kalau ternyata di akhir 2023 nanti ternyata mereka masih kalah dengan mesin V4, apalagi kalau ternyata Honda berhasil membelikan motor yang kompetitif untuk Marc Marquez di tahun depan, gue agak yakin bahwa tahun 2024 mereka akan memikirkan untuk memakai mesin V4. Sorry to say. So kayaknya itu aja ya, dikit banget ya gosipnya. Iya sih, karena yang lain diulang-ulang, gue males kalau ngulang-ulang gosip. Kalian nggak bosan apa ngulang-ulang gosip gitu? Udah, see you next time guys. Harapan gue untuk tahun depan semoga kita hidup lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera, lebih sehat, lebih bebas kemana-mana. Amin. Itu yang gue pikir. Lebih bebas kemana-mana. Gue males periksa-periksa vaksin. Kemudian semoga channel YouTube-nya lebih rame. Kemarin si admin akun ada nanya, Mbak Yu kenapa nggak nyoba space-nya Twitter? Gue bilang masalahnya adalah yang dengerin gue di space di Twitter siapa? Karena followernya masih berapa?
Kecuali kalau kita udah nimbrung semua di Twitter, ya mungkin kita akan coba lah ya space di Twitter collab dengan siapa gitu. Kalau ada yang mau collab podcastan, oke. Tapi untuk sementara ini gue belum ada pikiran. Gue masih ke YouTube dulu, fokusnya dulu di YouTube sekarang. Kalau tahun depan bisa rame di YouTube, terus kita pindahin ke Twitter untuk collab, ya kayaknya lebih bagus. Ya, semoga gue nikah. Kenapa gue bahas itu? Namanya juga harapan kan ya, mudah-mudahan gue jadi nikah. Jangan tanya lain-lain soal itu. Pokoknya udah gue bilang, pokoknya yang penting jadi nikah. Gak usah lebih panjang dibahas lagi. Itu aja. See you next time and next year, guys. Bye-bye.